Apakah benar orang kafir bisa masuk surga dengan kebaikannya? Misalkan ada orang kafir yang kaya raya, tapi dia dermawan, rajin berbagi, silaturahmi, tidak ada kejahatan besar. Sehingga ada yang mengatakan rasanya tidak adil jika orang kafir yang baik tidak ada kejahatan, itu dia tidak masuk surga. Itu salah satu pernyataan yang dinyatakan oleh salah satu tokoh di Indonesia. Saya akan menanggapi dengan satu ayat saja. Dalam surat Al-Furqan disebutkan, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Jadi ayat tersebut menjelaskan bahwasanya nanti di akhirat, di hari kiamat, Allah akan memperlihatkan amalan orang-orang kafir. Tetapi seketika, فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, amalan mereka itu seperti debu yang berterbangan. Di ayat lain disebutkan seperti debu yang terhempas oleh angin yang sangat kencang. Artinya hilang semua amal baiknya. Ya, tidak ada nilainya di sisi Allah. Mengapa demikian? Karena seperti ini. Konsep dasarnya seperti ini. Al-amil ya'khudhu ajrahu mimman amilalahu. Seorang pekerja, dia hanya akan mengambil upah dari pihak yang dia bekerja kepadanya, atau dari pihak yang mempekerjakannya. Misalkan, saya bekerja untuk perusahaan A, maka saya hanya akan menerima upah dari perusahaan A, tidak mungkin dari perusahaan B. Begitupun antara orang kafir dengan orang iman. Orang yang beriman, ketika dia makan, berjalan, bekerja, mencari nafkah, belajar, dan semacamnya, itu diniatkan karena Allah, maka Allah akan memberinya pahala. Tetapi orang kafir, bekerjanya, mencari nafkahnya, belajarnya, itu tidak ada niatan sedikit pun ditujukan kepada Allah, sehingga pekerjaan mereka tidak mendapatkan upah dari Allah, karena mereka bekerja bukan untuk Allah. Nah, itu konsep dasarnya. Sehingga semua amalan orang kafir itu, baik itu amalan baik, itu tidak bernilai di sisi Allah, karena sejak awal mereka tidak iman kepada Allah. Kan seperti itu. Tetapi, walaupun demikian, Allah tidak menghalangi pemberian kepada orang kafir. Tetap berlaku hukum sebab akibat di dunia. Ketika orang kafir belajar dengan tekun, maka dia pintar. Tapi orang muslim, ketika dia malas tidak belajar, maka dia bodoh. Seperti itu. Itu hukum sebab akibat di dunia. Sama orang kafir, orang muslim, tapi di akhirat nanti beda. Karena orang kafir ketika dia sedekah, dia sedekahnya tujuannya dunia atau pujian manusia. Begitupun kita. Kalau kita sholat, niatnya karena ingin dipuji manusia, ya kita hanya akan mendapatkan pujian dari manusia, tidak mendapatkan pahala dari Allah. Seperti itu konsepnya. Kenapa nanti di akhirat semua amal orang kafir itu sia-sia karena sejak awal mereka tidak iman pada Allah, seperti itu. Nah, dan kita pun harus bisa membedakan antara orang yang sah dikatakan kafir dengan orang yang tidak sah dikatakan kafir sekalipun dia bukan muslim. Tentu pembahasan ini sangat panjang, tapi itu intinya. Wallahu a'la wa a'lam.